lainnya. Sering doakan mereka, u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq min kulli ainin lamah wahamah. Gitu ya. Jadi aku minta perlindungan kepada Allah agar ya engkau dijaga dari makhluk-makhluk yang buruk. Ya, kemudian dari ain, kita sebagai manusia yang sudah mandiri dan bisa meminta perlindungan kepada Allah, banyak-banyaklah minta perlindungan. Nah, ini penting ketika kita dipuji sama orang, itu jangan senang-senang. Terlalu sering dipuji dan kita tidak ada perbaikan diri, tidak pernah minta perlindungan kepada Allah, itu bisa jadi jalannya ain. Ya. Awalnya orang ini suka berprestasi, ibadahnya bagus, kok tiba-tiba ibadahnya kendor, prestasinya hancur dan lain sebagainya, bisa jadi kena ain. PR buat orang tua, jangan suka menceritakan kebaikan-kebaikan anak kita dengan lebay di hadapan orang lain. Lebay banget itu, kalau anak saya tuh gini, anak saya tuh gini. Hati-hati, kalau sampai orang mendengarnya kemudian hasad, iri, dengki dan benci gitu ya, itu bisa jadi kena ain. Anaknya bisa, yang tadinya kita puji bagus, bisa nggak bagus ya gara-gara kesalahan orang tuanya sendiri. Begitu juga dengan kode etik kita bermedsos, ya di media sosial. Ya mudah-mudahan jadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Itu kan kita tidak tahu mata-mata mana yang hasad sama kita, mata-mata mana yang mencibir dan mendoakan buruk kepada kita. Sehingga ayolah kita punya kesadaran, batasi mana yang perlu kita posting, mana yang tidak perlu. Sudahlah, urusan keharmonisan kita itu biar Allah saja yang tahu. Ya, nggak perlulah kita itu terkenal di bumi, itu nggak perlu. Artinya kalaupun kita terkenal di bumi, hati-hati, karena al-masyhuru itu fitnah. Kemasyhuran itu fitnah loh ya, bisa menyebabkan kita ini terkena musibah. Ya, itu bisa jadi sebabnya juga karena ain, kurang bisa punya pertahanan yang kuat. Ya, kita nggak bicara yang kafir ya, kita bicara yang muslim. Nah, dalam agama kita ada itu penyakit ain. Nah, sehingga banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah. Ketika kita dipuji, ada doanya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan itu? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Kemudian Allahumma gfirli ma la ya'lamun waghfirli ma la ya'lamun. Ya, jadi ya Allah, jadikan saya itu memang baik sebagaimana yang mereka sangkakan. Mereka menyangka saya baik, padahal saya ini bukan baik. Karena Allah saja yang menutup aib-aib saya, kan begitu. Jadi doanya begitu. Ketika kita dipuji, minta kita perlindungan pada Allah. Lalu kemudian kita minta ampun sama Allah. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah ya Allah dosa-dosa saya yang mereka itu tidak tahu tentang dosa-dosa saya. Jadi mereka cuma tahu baik-baiknya, sehingga mereka memuji itu wajar. Dan ketika ada orang memujinya itu sampai lebay, suruh berhenti. Mbak sudah berhenti ya. Ya. Memuji pun jangan lebay-lebay sama orang. Ya, pujilah sekedarnya saja dan libatkan Allah. Bagaimana melibatkan Allah dalam segala hal? Ketika kita memuji orang, Masya Allah, itu karena Allah yang membuat seperti itu gitu ya. Berprestasi, Masya Allah, selamat ya gitu. Masya Allah, kamu memang orang yang baik. Jangan, wih keren, kamu itu memang baik ya, wih jangan begitu. Tapi libatkan Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah terlebih dahulu. Berterima kasih sama orang, jangan lupa alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, itu penting. Memuji orang, Masya Allah, kamu memang begini. Begitu juga ketika kita melihat keburukan orang, subhanallah gitu ya. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat yang seperti itu. Jadi itu penting, mengenali kalimat-kalimat thayyibah, mana tempatnya yang benar, yang tepat. Nah, jangan dikit-dikit subhanallah gitu ya. Begitu juga melihat keburukan orang, Masya Allah, itu kurang tepat penggunaannya ya. Subhanallah itu kita menyucikan Allah, bahwasanya Allah itu jauh dari kata tidak sempurna, jauh dari kekurangan ya, sehingga kalau kita melihat keburukan orang, subhanallah gitu ya. Nah, itu penting. Itu tadi tentang ain.
banyak-banyaklah minta perlindungan sama Allah, seringlah berzikir pagi petang, ya. Atau mungkin tidak harus khusus, yang penting kita ini berzikir sama Allah, subhanallah, tasbih, tahmid, itu penting sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ajarkan anak untuk tidak sombong, ya. Orang sombong itu kenapa dia itu tahu-tahu bangkrut, tahu-tahu begini, ya, itu karena oleh orang lain, ya. Atau mungkin kita ini sakit hati terhadap perbuatan orang, ya. Alangkah lebih baiknya kalau itu kita jadikan bahan untuk introspeksi diri. Jangan-jangan memang saya yang begini, kok saya sakit hati banget ya, jangan-jangan hati saya ini kotor sehingga sulit untuk menerima omongan orang dan lain sebagainya. Nah, melihat dari sisi orang yang nyinyir, ya, menghadapi orang yang nyinyir, ya, kita hadapi dengan baik-baik, jangan dendam. Artinya jangan dendam itu kita jangan balas keburukan juga. Coba kalau kita melihat akhlak Rasulullah, ya, Rasulullah itu kalau dicaci, pribadi Rasulullah dicaci, ya, bukan agama. Pribadi Rasulullah dicaci oleh manusia, itu Rasulullah tidak membalas dengan cacian juga. Bahkan ketika ada orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum, itu ya, Sayyidah Aisyah gregetan, ya Rasulullah kok nggak dibalas juga. Rasulullah cukup mengajarkan begini, udah, kalau mereka itu begitu sama kita, jawabnya apa? Waalaikum, udah, jangan waalaikumsalam, bukan begitu, tapi waalaikum. Itu saking lembutnya hati Rasulullah dan saking bagusnya akhlak beliau. Jadi keburukan jangan dibalas dengan keburukan, tapi bagaimana kita mengajarkan santun, ya, selagi itu menyangkut diri kita. Tapi kalau menyangkut masalah prinsip agama, ya kita jangan diam aja. Salah itu, salahnya tabayun. Jangan-jangan kita yang terlanjur kotor hatinya sehingga apa yang terucap dari orang lain tuh kita suudon. Ada yang modelan seperti itu. Ya, maka jangan jadi orang yang mudah baper. Apalagi bapernya itu bukan pada hal-hal yang kita wajib baper. Kalau wajib baper itu kita mendengarkan tilawah, kita baper, ya, hati kita bergetar. Tapi kalau nyinyiran orang kita baper, jangan dulu, tabayun dulu, ya. Seperti itu, guys.